Jumpa lagi bersama saya di dunia ekonomi. Saya Rai dari Presenter dari Politeknik APP Jakarta. Kali ini saya akan membandingkan ekonomi Indonesia dan ekonomi Cina. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah. Artinya semuanya sumber daya alam ada di Indonesia. Namun, Indonesia masih tergolong ke dalam negara berkembang. Cina adalah negara yang tidak memiliki sumber daya alam seperti Indonesia. Namun, Cina tergolong ke dalam negara maju. Nah, Indonesia dikatakan negara berkembang karena Indonesia belum memenuhi standar-standar yang ditentukan untuk menjadi suatu negara maju. Di sini saya akan gambarkan sedikit tentang bagaimana keadaan ekonomi di Indonesia. Di Indonesia, pendapatan per kapitanya 44 juta rupiah per tahun. Data ini diperoleh dari Google Financial. Yang kedua, Indonesia lebih banyak mengekspor barang mentah daripada mengekspor barang jadi. Yang ketiga, di Indonesia itu lebih banyak melakukan impor barang dari luar negeri daripada mengekspor barang produksinya sendiri ke luar negeri. Nah, kita bandingkan dengan ekonomi yang ada di Cina. Nah, keadaan di Cina, di mana pendapatan per kapita per tahunnya adalah 180 juta rupiah. Data ini juga saya peroleh dari Google Financial. Nilai pendapatan per kapita di Cina dengan di Indonesia sangat berbanding jauh, bisa 2 kali lipat. Yang kedua, di Cina itu lebih banyak mengekspor barang yang sudah jadi, artinya barang yang sudah siap dipakai. Sedang kalau di Indonesia tadi, Indonesia lebih sering mengimpor barang mentah. Nah, yang ketiga, Cina lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Nah, hal ini sangat berpengaruh. Apabila nilai impor di suatu negara itu lebih tinggi daripada ekspor, maka negara itu dikatakan defisit. Dan apabila nilai ekspor lebih tinggi daripada impor untuk suatu negara, itu dikatakan surplus. Nah, Indonesia masih masuk ke dalam defisit karena Indonesia lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri daripada mengekspor barang ke luar negeri. Nah, Cina kebalikan dari Indonesia. Cina lebih banyak mengekspor barang daripada mengimpor barang ke negaranya. Nah, jadi saya simpulkan ada beberapa pengaruh dari impor, ekspor, kemudian nilai pendapatan per kapita suatu negara berpengaruh terhadap ekonomi suatu negara. Cina memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi dari Indonesia dan memiliki nilai ekspor yang tinggi sehingga membuat ekonomi Cina lebih maju daripada Indonesia. Oke, saya Rai, terima kasih. Selamat menjalankan aktivitas untuk